menjalankan kemudian syariat sebagai seorang nabi, di mana beliau datang membatasi jumlah istri para nabi. Kalau dulu-dulu istri nabi itu tidak dibatasin, ada yang sampai ribuan. Kayak kakeknya Yesus ratusan, 600, ada yang 700 tambah gundi 300, berarti istrinya itu 1000 gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW istri cuman belasan. Kakeknya Yesus 1000. Anda nggak pertanyakan itu? Tidak, ini dalam, soalnya ini kan dalam ilmu perbandingan agama, saya juga bisa bertanya. Kalau Nabi Muhammad SAW diberi kekuatan sebagai laki-laki perkasa, saya bertanya, Yesus melampiaskan syahwatnya dengan cara apa? Karena dia laki-laki, dia punya kelamin, dia punya syahwat, dia punya nafsu. Dia lampiaskan dengan cara apa? Sementara dia tidak punya wanita. Coli, perkosa diri, 501, mimpi basah, atau dia nikah? Yang mana yang betul? Sementara orang Kristen yang bertanya seperti ini adalah orang Kristen yang baru lihat paha ayam sudah orgasme. Apa organisme? Apa itu nama itu? Apa itu nama itu? Apa itu nama itu? Organisasi apa nama itu? Laki-laki Kristen baru lihat paha ayam sudah klimaks. Nabiku Nabi Muhammad ditaklukkannya perempuan diberi kekuatan 30. Ya kalian baru lihat paha perempuan ayam lagi langsung klimaks kalian itu. Memang bukti itu ya. Bukti bahwa laki-laki Kristen itu adalah lemah syahwat, dibuatnya untuk perempuan sejenis alat untuk memuaskan istri-istri mereka. Ildo Yesus. Sekali lagi. Ildo Yesus. Sekali lagi. Boleh saya ngomong, Bang? Ildo Yesus. Tambah lagi sedikit. Jadi, Ildo Yesus. Ya. Jadi boleh disimpulkan. Jadi di situ berkekuatan setara 30 laki-laki. Alhamdulillah, begitu hebatnya Nabiku, Masya Allah. Ada orang yang jangankan untuk 30 wanita, baru melihat paha ayam aja sudah klimaks. Sampai ditendang sama istri harus menggunakan alat yang tadi itu. Alat apa lagi namanya? Yang kayak alu kayak hammer. Itu kekuatan seks dulu laki-laki. Satu. Laki-laki mana di dunia ini yang tidak mau memiliki kekuatan seperti beliau? Laki-laki mana? Hah? Jangankan yang perkasa kayak aku, ya, yang KW aja, yang setengah wanita, setengah perempuan, setengah laki-laki, itu aja mau kekuatannya seperti itu. Itu adalah satu kebanggaan sebagai seorang laki-laki. Ayo, sementara kebanggaan seluruh laki-laki Kristen yang ada di atas muka bumi ini adalah, ya, baru 2 kali goyang, aduh hai letoy, mama ditendang sama suami istri, gedebuk. Bagusnya. Makanya dibuatlah pabrik solusi, dibuat yang kalian jual itu dari barat, apa namanya itu? Dildo Yesus. Dildo apa? Kuat gitu ya kan? Dildo Yesus. Obat kuat. Nabi coy, setara dengan laki-laki perkasa 30 orang, bayangkan dikumpul bom kalau selevel bom 500 orang baru bisa setara dengan nabiku. Siapa lagi? Ini baru. Nah, yang jadi permasalahan Yesusnya lampiaskan syahwatnya pakai apa dia? Bang Suma, aku ini Bang Suma ini. Suma, itu kata siapa? Yesus berzina. Sekuat itu. Satu lah, siapa dulu nih? Saya, Bang. Si Peri. Diam dulu Peri. Waduh, diam dulu lah. Makanya pelajari hadisnya, makanya jangan jadi Kristen, semakin bodoh nanti. Penjelasan dari Bang Suma tadi itu yang membahas soal masalah Amat melanggar Al-Quran. Al-Quran mengizinkan 4. Satu lah Peri. Si Son ini ngomong, kau kukik juga kau nanti. Siapa dulu? Bagus itu. Antri kalian. Daripada Yesus dari istri yang ke-100. Saya lebih tertarik dengan pembahasan yang tadi membahas soal Ishak dan Ismail ya. Oh Yesus, kirain kau bahas Dildo Yesus. Enggak. Kita enggak bahas soal masalah apa tadi itu birahi ya. Enggak baik menurut saya.
Itu tadi penjelasan abang soal sebelum beralih topik. Jadi Bang Suma setuju tadi ya bahwa fungsi kekuatan itu yang Iya, setuju dong. Setuju dong. Setuju. Oke, untuk meladeni istri 11 dalam Oh satu hari. iya, subhanallah, luar biasa. Wah, Bayangkan kebanggaan. nabi-nabi terdahulu, kau bayangkan itu kakeknya Yesus, Ya. kakeknya Yesus, istrinya sampai 1000. Kau bayangkan kekuatannya itu seperti apa? 1000 loh, 1000. Apa ada hubungannya dengan 72 bidadari itu Bang? Sampai di sini. Nah, kalau Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kalian dijanjikan api neraka 100 hari siksaan. kalau nggak ada ayatnya nggak usah Itu diangkat. penafsiranmu. Matius 19 nomor 29. Yesus Kita menjanjikan ini dengan 100 pernyataannya istri Bang kepada Suma itu loh. pengikutnya. Bang Suma kan nantang itu kan yang menyebut nabi itu tukang kawin itu kan. Matius 19:29, Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kalian bukan pengikut, kalian pengikut setan yang datang ngaku-ngaku Yesus. Memang beda kelas. Tadi abang bilang ya, Ishak itu anak kedua ya, atau lebih terakhir ada daripada Hanya orang Ismail. gila yang mengatakan Ishak itu anak pertama. Hanya orang gila. Iya, Orang yang tetapi- tidak punya Oke, otak. Kan bang, sabar. Saya tanya dulu sama kamu, saudara. Saya tanya, Ishak itu anak pertama atau anak kedua? Ishak itu anak tunggal pewaris. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Ishak ya, itu perbedaannya. anak pertama. Sedangkan Ismail, Saya dulu. sedangkan Ismail itu Oke, anak dengar. Ishak itu anak pertama atau anak kedua? Jawab. Dia anak tunggal sebagai pewaris. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Dalam kurung Yang saya Ismail tanya, tidak Bahlul. tidak masuk di dalam Bahlul. perjanjian. Yang saya tanya, Bahlul. Yang saya tanya, Ishak anak pertama atau anak kedua? Bahlul. Saya nggak tanya anak tunggal atau anak sulung. Saya nggak tanya. Dia anak pertama, dia anak kedua. Nah memang. ini, Kalau Ishak- tepuk tangan penonton. Kan udah aku bilang kan, saya udah bilang Iya, kan, iya, iya. bukan Kristen Kalau- namanya kalau tidak sinting, Ya, nggak gila. diam dulu, Ishak diam anak dulu. pertama, weh. Ishak itu anak tunggal sebagai Ishak anak pewaris. pertama, weh. Apa Dasar sih? keturunan Dajjal. Ishak anak pertama. Weh. Percuma punya otak, manusia tak berotak. Ishak anak pertama, weh, gila. Inilah ciri-ciri orang yang tidak punya dibahas. Masya Allah, Masya Allah. Dengarkanlah dunia, dunia dengarkan. Ini ada orang Kristen bentuknya seperti orang, tapi kepalanya seperti udang. Ishak anak Jelaskan, pertama, Bang. tanya, weh. Jelaskan bang, jelaskan. Kejadian 16 baca. Kejadian 16. Ismail lahir kapan? Saya. Ishak anak pertama. Siapa yang bilang Ishak anak pertama? Nah tadi saya tanya samamu. Saya bilang Ishak Ishak anak itu- kedua. Itu telinga dipakai. Bohong lagi, bohong lagi. Tobat dia. Tobat bang, serius ya. Parah ini. Demi sebuah doktrin. Dengar. Demi sebuah doktrin kebodohan, Ini nih, pembodohan mungkin. dan ajaran iblis. Manusia pun anak kedua dibilang anak pertama. Coba, Masya Allah. Tunggal sebagai pewaris. Dia memang anak kedua, tetapi Ah, anak coba. tunggal sebagai pewaris. Coba, Paham coba ya? saya tanya samamu. Ini pertanyaan yang kedua sama saudara. Oke, yang diminta oleh Tuhannya Abraham untuk dipersembahkan anak pertama atau anak kedua? Ayo, Anak pertama. anak tunggal pertama. itu. Anak pertama kan? Anak tunggal sebagai pewaris ya. Anak pertama kan? Anak pertama kan? Kita tidak bahas Ismail di sini. Saya tanya karena dulu. Ismail itu Sarah menawarkan Anak pertama kan? Hajar untuk menjadi istri. Jadi yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Il. Saudara, yang diminta anaknya Abraham atau anaknya Sarah? Anak pembantu Yang diminta, Ismail, Bang. saudara, yang diminta anaknya Abraham atau anaknya Sarah? Udah tahu bang, jelasin. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Jelasin aja kalau belum tahu.
Yang dipanggil Abraham kan? Bukan Sarah kan? Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Nah, anaknya Abraham bukan anaknya Sarah, Cak Ayu. Iya. Siapa anak pertamanya Abraham? Anak tunggal sebagai waris itu Iya, Isa. siapa anak tunggalnya Abraham? Ismail. Waris ya Isa. Sebagai pewaris. Abang ini tidak baca Kejadian 16. Saya ulang. Kejadian 16 ayat 1 Saya sampai ulang 4. lagi. Baca itu, Bang. Saya Baca ulang dulu. lagi. Saya ulang lagi. Ya, Bang. Yang Abang tidak diminta, bisa- aduh. sabar. Yang diminta untuk dipersembahkan anak pewaris atau anak tunggal? Anak tunggal itu ya Isa. Lah, apa alasannya? Apa alasannya di Alkitab dicatat? Apa alasannya kau katakan Isa anak tunggal? Di Alkitab dicatat di Kejadian 16. Apa alasannya? Apa alasannya? Apa alasannya kau katakan bahwa Isa anak tunggal? Pernahkah kemudian Isa menduduki posisi anak satu-satunya Abraham? Pernah? Iya, dengan Sarah kan, anak satu-satunya dengan Sarah. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Abraham dengan Sarah. Anaknya Abraham. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Oh, begitu ya? Di mana dalilnya? Ini baca Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Jangan kau ajarkan saya untuk Aduh. membaca. Tunjukkan Yang kepada baca lah. saya. Silakan Katanya, kau tunjukkan. cari- ya, Silakan saya baca kau karena- tunjukkan dalilnya. Sudah. Silakan kau tunjukkan. Baca itu. Di mana dalilnya? Aduh. Kau diam. Sudah. Sebelum kau kusepak Ya. di sini. Diam. Oh, siap. Tunjukkan dalilnya. Tuhannya Abraham Saya minta baca. anaknya Abang Abraham. nggak bisa baca. Abang Udah Oke. kau turun Iya. atau gimana? Mau turun atau gimana? Masih mau diskusi? Saya turun dan kamu baca. Kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jangan lupa jilat Saya ucapkan tanganmu. selamat. Turun, gila kau sudah gila permalukan Kristen. Kau bilang anaknya yang pertama itu adalah Isa. Apakah nggak malu kau? Gak malu, gak ada otak. Gak ada otak. Isa anak pertama, yang diminta anaknya Sarah, nenek Lukiper. Yang diminta itu anaknya Abraham. Saya jawab Bang Cuma. Sama aja ya kau kelasmu. Dia Suruh. anak pertama dari istrinya Sarah. Sarah mempunyai anak tunggal. Jelas Kalau dia itu memang anak tunggal. Sarah mempunyai kalau satu itu anak kucing yang bernama juga Ishak. tahu. Kalau itu kucing juga tahu. Kucing saya di kebunku ini juga tahu. Kalau Sarah Baca punya anak. Kejadian 22 ayat 2-nya itu baca yang dikorbankan itu anak tunggal siapa di situ. Kejadian 22 ayat 2 yang diminta dikorbankan anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah. Pakai logika bacanya.